Iya, shalom bagi semua saudara yang sudah setia terus mengikuti mesbah doa setiap harinya. Saya percaya kekuatan kita hanya ada pada Tuhan, dan biarlah kita mau terus mencari dan tinggal dalam hadirat Tuhan, berada di dalam tempat rahasianya Tuhan. Iya, saya mau mengucapkan shalom, selamat malam buat semua yang sudah bergabung, yang dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri, di semua benua dan semua negara. Shalom, saya percaya Tuhan tetap menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita satukan hati kita. Kita mau masuk di dalam doa dan pujian penyembahan kita. Tuhan, kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan malam ini. Kami mau buang semua yang tidak berkenan, bahkan roh-roh Tuhan yang coba mengganggu kami untuk datang kepada Tuhan. Bapa, kami berdoa, kami tanggalkan bahkan semua keinginan-keinginan daging kami taklukkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Sucikan, kuduskan hati kami Tuhan, supaya apa yang kami bawa malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu senantiasa ada di atas kami, memberikan kekuatan bagi kami yang sungguh-sungguh mau mencari Engkau. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu Tuhan. Kami berdoa biar pengurapan Roh Kudus turun atas setiap kami malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan, kami bersyukur, kami tahu kami punya Tuhan yang besar, yang tidak pernah meninggalkan kami apapun keadaan di sekeliling kami. Sekalipun dunia ini bergoncang, sekalipun goncangan demi goncangan terjadi, Tuhan, bahkan sekalipun ketika kami tidak mengerti apa yang ada di depan kami tetap mau bilang, Tuhan, Engkau segala-galanya bagi kami, Engkau kekuatan kami, dan kami mau terus Tuhan untuk setia kepada Engkau, sebab Engkau Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Mari kita memuji menyembah Tuhan. Saudara, angkat suaramu, katakan bersama-sama pujian ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar di hidup kami. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan kami punya Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Lebih lagi saudara, mari kita mau berkata, kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Dan lebih lagi, mari kita angkat tangan, katakan, punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang
saudara yang membutuhkan Tuhan, katakan sekali lagi pujian ini. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar di hidup kami. Engkau yang telah berjanji Tuhan, dan pasti Engkau akan menggenapi setiap janji-janji-Mu atas hidup kami Bapa. Iman kami bersepakat dengan Tuhan hari ini. Kami percaya kuasa-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan. Mari lebih lagi saudara, kami punya Tuhan yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa. Kau sanggup lakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami berserah Tuhan, kami berserah padamu. Haleluya. Kami mau bersepakat dengan Engkau Tuhan. Iman kami mau bersepakat dengan Tuhan hari-hari ini. Kami mau berjalan dalam jalan-jalan-Mu. Kami mau berjalan dalam perkenan-Mu Tuhan. Bahkan kami mau bersepakat dengan Tuhan. Kami tidak ingin berjalan dengan kekuatan kami. Kami tahu hanya orang-orang yang berjalan bersama Tuhan yang akan mengalami penyertaan dan pembelaan-Mu Bapa. Mari sekali lagi saudara, dengan iman kita mau katakan pujian ini kepada Tuhan. Imani apa yang Kau ucapkan malam ini. Oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dan lebih lagi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami percaya kami punya Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Allah yang besar, Tuhan yang berkuasa dan berdaulat. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Kami percaya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
lagi saudara dengan iman katakan pada Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari persoalan dan masalah kami. Tuhan, kami terlebih besar bahkan daripada hidup kami sendiri Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu Bapa dalam hidup kami Tuhan. Engkau menolong, Engkau melepaskan setiap kami. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat Kau pulihkan kami. Tak pernah terlambat Kau Tuhan selamatkan hidup kami. Kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah senantiasa Tuhan kami tetap ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bahwa terus kami ada di dalam perkenanan demi perkenanan Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan tuh selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Biar kami tetap ada Tuhan dalam kebenaran dan jalan-jalan-Mu ya Roh Kudus. Kami datang hari ini membawa hidup kami, membawa hati kami ya Tuhan. Pakai hidup kami Tuhan untuk selalu ada di dalam perkenanan-Mu. Jamah hati kami Roh Kudus. Bahwa kami Tuhan untuk senantiasa menyenangkan Engkau Tuhan. Untuk senantiasa melakukan kehendak dan perkenanan-Mu dalam hidup kami. Ini hidup kami Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Mari buka hatimu pada Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu berserah
Katakan kami buka hati Tuhan bagi jamahan-Mu, karena kami butuh Tuhan hari-hari ini bahkan lebih dari sebelumnya. Kami butuh kuasa-Mu Tuhan, kami butuh anugerah-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri di bawah kaki-Mu hari-hari ini Bapa. Kami perlu Kau. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Kami buka hati untuk jamahan-Mu ya Tuhan. Kami berserah penuh di dalam hadirat-Mu Bapa. Seluruh hidupku di altar-Mu. Mari sekali lagi saudara, bawa hidupmu. Ku buka hati untuk jemaat-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup. Amin Tuhan. Yes Lord Jesus. Kami mau terus ada dalam hadirat-Mu, di altar-Mu, menyembah-Mu. Karena itulah sumber kekuatan di hidup kami hari-hari ini Tuhan. Kami terus mau mempersiapkan hidup kami menyambut kedatangan-Mu kali yang kedua. Tuhan, kami tidak ingin tertipu dengan dunia ini. Kami ingin semakin dekat dengan Tuhan. Kami ingin semakin mengerti rencana dan kehendak-Mu atas hidup kami. Berbicara bagi kami lewat kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu bagi setiap kami malam ini. Kami buka hati bagi firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Iya, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Saya mengucapkan shalom bagi semua yang baru bergabung malam hari ini. Kita akan melanjutkan pembacaan kita kemarin dari Mazmur ya, Mazmur 91. Ya, kemarin kita sudah belajar bagaimana orang yang ada dalam lindungan Tuhan bukan orang sembarangan Saudara, tetapi orang yang tetap tinggal di dalam the secret place of God, di tempat rahasianya Tuhan. Ya, perlindungan ini, Mazmur ini terjadi bagi orang-orang yang tetap tinggal di dalam tempat rahasianya Tuhan, yaitu di dalam hadirat Tuhan. Ayo kita lanjutkan ayat yang ke-6 sekarang ya. Ayat yang ke-6 ya, kemarin kita sudah baca ayat yang ke-5 bahwa kita tidak perlu takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, mau guna-guna apa ilmu santet segala macam tidak perlu kita takuti. Ayat 6 berkata terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang ya. Kita tidak perlu takut. Saudara, penulis ini kemarin kita sudah belajar juga, Mazmur 91 ini penulisnya anonim, tidak diketahui ya, tetapi dia mencoba menggambarkan bagaimana ya dia itu punya iman bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang kuat bagi dia. Ya, iman penulis ini menyatakan bahwa Tuhan sebagai tempat ya di dalam perlindungan, di dalam dia melewati segala bahaya dan ketakutan dalam kehidupannya. Ya, ia juga hendak menyampaikan gambaran ya dari kepercayaan kita ya. Mari kita mulai sungguh-sungguh percaya Saudara ya, seperti penulis Mazmur 91 ini ya, jangan hanya saudara baca begitu saja lalu saudara percaya, oh iya saya pasti akan gini ya, tetapi kita sungguh-sungguh mau mengimani Tuhan. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengimani Tuhan, yang selalu berada di tempat rahasianya Tuhan, yang akan mengalami semua ini Saudara. Di sana dikatakan ayat yang ke-6,
Ya, kita tidak perlu takut terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, ya. Penyakit menular termasuk virus corona, ya. Tidak perlu terlalu takut, Saudara. Pokoknya bagian kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, tapi juga jangan mencobai, ya. Kita nggak takut, oh makanya saya tantang, ya. Nggak usah pakai masker, ya. Jangan, Saudara, ya. Itu namanya mencobai Tuhan. Kita hidup, ya, menjaga kesehatan, ya, kita menjaga diri kita, ya, tetapi juga tidak takut yang berlebihan. Alkitab berkata, pemazmur ini menulis, kalau kita senantiasa berada di dalam the sacred place of God, di tempat rahasianya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, maka kita nggak perlu takut berlebihan, karena ada banyak orang mati bukan karena kena virus, tetapi karena ketakutan dan kecemasan. Ya, engkau tidak usah takut, dia berkata, terhadap kedahsyatan malam. Kenapa malam? Ya, karena memang malam hari itu biasanya datang ketakutan terhadap panah yang terbang di waktu siang, ayat yang kelima kemarin, ayat 6, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular, ya, yang mengamuk di waktu petang, termasuk virus corona ini mengamuk, Saudara, ya. Kita tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa prediksi, ya. Tiba-tiba datang dan virus ini menggoncangkan semua kehidupan manusia, Saudara, ya. Terjadi goncangan yang hebat. Jangan anggap remeh semua yang terjadi. Ya, jangan anggap remeh. Ya, kalau kemarin kita sudah dengar Presiden Jokowi berkata, ya masih banyak yang menganggap ini biasa-biasa saja. Maka saya juga sebagai hamba Tuhan mau berkata kepada orang Kristen, jangan menganggap ini sebagai perkara yang biasa. Mari kita berjaga-jaga dalam iman kita. Ya, jangan anggap semua yang terjadi ini sebagai hal yang biasa. Mari kita semakin hidup takut akan Tuhan, mengejar kekudusan dan perkenanan Tuhan. Kalau sudah kita berada di tempat rahasianya Tuhan, dalam hadiratnya Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan asal kita berada di dalam perkenanan Tuhan. Ya, saya mau berkata kepada semua saudara yang mendengarkan malam hari ini, saudara, mari kita membuka mata rohani, mata iman kita. Jangan anggap enteng semua, katanya firman Tuhan bilang, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng semua yang terjadi hari-hari ini. Ya, kalau sampai hari ini kita masih hidup di dunia ini, itu artinya itu kesabaran dan anugerah Tuhan untuk kita semakin mengejar perkenanan Tuhan, ya. Jangan anggap enteng semua yang terjadi. Ayat 7 berkata, ini pujian yang kita nyanyikan kemarin. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kemarin kita sudah nyanyi, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Mari kita punya iman yang sungguh kepada Tuhan hari-hari ini, yang percaya bahwa kita akan melihat penggenapan firman Tuhan ini terjadi. Walau 1000 orang, 10.000 orang rebah di sebelah kanan kiri kita, itu tidak akan menimpamu. Ayat 8, engkau hanya akan menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, ya. Kita akan melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah membiarkan hidup kita. Kalau saudara pernah dirugikan, kalau saudara pernah dilakukan kecurangan terhadap hidupmu, biarkanlah Tuhan yang membalas, bukan kita, saudara, ya. Bagian kita terus mengampuni, mendoakan, nanti Tuhan yang akan membalaskannya. Kita nggak perlu balas, kita berdoa saja supaya iman kita tetap terjaga. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-9, sebab Tuhan ialah tempat perlindungan, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Sebab Tuhan adalah tempat perlindungan dan yang maha tinggi, ya, telah kau buat tempat perteduhanmu. Tuhan itu menaungi, Tuhan itu melindungi orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Ayat ini berkata, ya, sebab apa? Sebab, ya, di sana dikatakan Tuhan yang maha tinggi telah kau buat. Siapa yang buat? Kita. Kita adalah orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhan kita, ya.
Orang-orang yang demikian yang akan mengalami pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Orang-orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhannya. Karena banyak orang tidak menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhannya. Banyak orang lebih mengandalkan harta kekayaannya. Banyak orang lebih tergila-gila dengan kehormatan. Banyak orang lebih tergila-gila dengan kedudukan. Tetapi orang yang menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perteduhan, yang tidak peduli dengan harta, kekayaan, kedudukan, sudahlah. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Kita hanya mencari perkenanan Tuhan saja. Maka kita akan melihat, saudara, Tuhan akan menjadi tempat perlindungan dan perteduhan kita, ya. Ayat yang ke-10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Malapetaka berbicara tentang mara bahaya, tentang bencana, tentang malapetaka, ya. Dan tulah tidak akan mendekat pada kemahmu. Tulah atau kutuk, saudara, ya. Banyak orang bertanya, ya saudara, ya, kutuk itu ya bisa enggak terjadi kepada orang Kristen, ya. Yesus berkata, kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Selama kita hidup dalam pertobatan, selama kita hidup dalam perkenanan Tuhan, maka kutuk itu tidak bisa mengenai hidup kita. Kan ada kutuk keturunan, karena dulu orang tua kita mungkin melakukan ilmu hitam, ya, hidup dalam kenajisan, maka kutuk itu bisa turun kepada anak-anaknya. Tapi selama anak-anaknya sudah bertobat, maka kutuk atau tulah itu tidak akan mengenai kita. Tapi selama kita masih hidup dalam dosa, maka kutuk itu akan terjadi dalam hidup kita. Orang yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perteduhannya tidak akan kena tulah, kata firman Tuhan. Ayat 11, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu, ya. Kenapa kita akan diluputkan? Karena malaikat Tuhan itu diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Saudara, malaikat itu dikirim Tuhan untuk menjagai kita, ya. Bahkan pada saat kita dalam tekanan, ketakutan, percayalah ada malaikat Tuhan. Tapi malaikat itu bukan untuk disembah. Hari-hari ini ada banyak bermunculan pengajaran-pengajaran yang aneh. Ya, ada orang-orang yang mulai menyembah malaikat. Ya, malaikat tidak boleh disembah. Malaikat itu tugasnya menjaga saudara dan saya. Yang harus kita sembah itu Tuhan. Ya, jangan menyembah malaikat, saudara. Yang harus kita sembah itu Yesus Tuhan, bukan malaikat. Tapi malaikat itu dikirim Tuhan untuk menjaga kita. Ya, ayat 11 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Orang yang hidup benar dalam perkenanan Tuhan itu ada malaikat penjaganya. Ya, ada malaikat yang melindungi, jadi kita nggak perlu takut. Ya, ada malaikat yang akan senantiasa menyertai hidup kita. Saya percaya, saudara, waktu kami dulu satu keluarga mengalami kecelakaan, itu malaikat Tuhan itu benar-benar melindungi kita sekeluarga, sampai bayangkan mobil kami hancur sebegitu hebatnya, ya, dari bengkel bilang 80%, tapi kami tidak ada satu luka pun. Itu karena malaikat yang menjaga kita, saudara, ya. Tapi bukan untuk kita sembah. Malaikat itu diperintahkan Tuhan untuk menjagai orang yang percaya, yang sungguh-sungguh hidup dalam perkenanan Tuhan. Jadi ada malaikat yang menjagai saudara, tidak perlu takut. Saya selalu ingat kalau jalan malam-malam atau gelap, saya pernah pelayanan di daerah, saudara, di desa, nginep di rumah penduduk, dan untuk ke toilet aja saya harus keluar dari rumah itu lewat di kebun-kebun pisang. Bayangkan, ya, tengah malam saudara harus keluar. Yang menjadi kekuatan saya tahu Tuhan ada malaikatmu yang menjagai saya. Saya tidak perlu takut karena ada malaikat Tuhan yang menjagai hidup saya. Percayalah, saudara, Tuhan yang mengirim malaikat, bukan untuk kita sembah. Hati-hati, jangan terjebak dalam ajaran-ajaran palsu yang menyesatkan. Malaikat disembah, kita hanya harus menyembah Tuhan saja, ya. Ayat yang berikutnya, ayat
Ya, ayat 12, mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Wow, malaikat itu menjaga kita, menatang kita, memeluk, menggendong kita supaya kakimu jangan terantuk pada batu. Saya percaya ada malaikat yang menyertai. Saya percaya ada yang namanya pelayanan malaikat itu ada, saudara, karena Tuhan yang mengutus. Saya dulu pernah, saudara, ya, ini satu kesaksian ketika saya mau ikut doa puasa. Waktu itu saya naik motor, saudara. Ya, saya naik motor, saya mau ikut doa puasa. Ya, saya ngebut karena udah mau telat, saudara. Waktu saya ngebut, tiba-tiba di depan saya itu ada angkot yang keluar dari salah satu kantor. Dan secara manusia itu saya sudah tidak bisa menghindari. Saya ngerem pun tetap kena. Saya hanya tutup mata dan berteriak dalam nama Yesus. Saya udah pikir udah saya tabrak ini, saya udah pasti apa yang terjadi. Saya cuma tutup mata, saya teriak dalam nama Yesus. Saudara tahu, tiba-tiba saya itu, loh, kenapa nggak terjadi apa-apa? Saya itu buka mata, saya sudah ada di sebaliknya mobil itu. Sudah di perjalanan yang ke sana, jadi kayak seperti tidak ada apa-apa dan mobil itu sudah menyeberang. Saudara, saya percaya itu secara kasat mata, ya, ada malaikat yang menyertai. Tapi bukan kita cari-cari, ya, coba saya mau tabrakan diri ke truk, ya siapa tahu malaikatnya menatang saya. Enggak. Saya sangat percaya. Waktu saya buka mata, saya sendiri kaget, loh, kenapa saya udah ada di balik mobilnya itu? Harusnya tadi saya nabrak mobil itu. Ya, tapi ya kita nggak tahu. Tapi saya cuma nangis sepanjang jalan tuh, saya bercucuran air mata karena saya mau ikut doa puasa waktu itu naik motor, saudara, ya. Dan saya percaya itu yang Alkitab tulis itu benar-benar nyata. Kita tidak perlu takut. Ada malaikat Tuhan yang menyertai hidup kita, orang-orang yang percaya. Ya, ayat yang berikutnya, ayat 13, singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ini berbicara tentang satu kuasa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Satu kuasa yang dahsyat, bahkan sekalipun engkau melangkahi ular, melangkahi anak singa, ya, engkau tidak akan kena celaka. Ini janji firman Tuhan. Tapi besok jangan saudara pergi ke kebun binatang, saudara cari ular, saudara cari singa, lalu saudara langkahi, saudara, ya. Jangan, bukan begitu. Ini maksud dari ini, siapa yang tidak takut pada ular itu mematikan, singa itu memangsa orang bisa mati. Tapi bersama Tuhan engkau akan diluputkan ketika engkau berjalan di dalam takut akan Tuhan. Ya, makanya saudara yang belum nonton Hikmat Kehidupan, silakan saudara nonton. Di sana banyak pengajaran menjadi orang benar itu diluputkan oleh Tuhan, ya. Baik, ayat yang ke-14 di sana dikatakan begini, saudara. Ayat yang 14, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, ya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Saudara, kalau baca ayat ini, apalagi mengimani ayat ini, jangan cuma gini, yes, aku percaya, ya, Tuhan meluputkanku, Tuhan membentengiku, Tuhan, ya, membawa aku karena aku mengenal. Jadi di sini dikatakan, sungguh ada syaratnya lagi. Sebelum kita mengalami berkat Tuhan, sebelum kita mengalami janji Tuhan, ada syaratnya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Siapa orang yang akan mengalami dibentengi Tuhan, disertai Tuhan? Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat pada Tuhan itu artinya apa? Kita sudah gak mudah sakit hati, kita sudah tidak mudah khawatir, takut, karena hati kita itu melekat dengan Tuhan. Ya, hati kita melekat pada Tuhan. Yang namanya melekat itu udah gak bisa dipisah lagi, saudara. Hari-hari ini banyak orang ngomong Kristen tapi hatinya masih melekat pada uang, hatinya masih melekat pada sesuatu yang bukan Tuhan. Ya, orang yang akan mengalami keluputan, dibentengi, diluputkan adalah orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Artinya apa? Hati kita itu senantiasa percaya, hanya percaya dan percaya kepada Tuhan. Dan ia mengenal namaku, kata firman Tuhan. Orang yang mengenal. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, ya, kekristenan itu berbicara tentang pengenalan kita dengan Tuhan. Kekristenan bukan sekedar kita beragama, tetapi berbicara tentang pengenalan kita akan Tuhan. Ya, di sini dikatakan orang yang akan diluputkan dan dibentengi, mereka mengenal namaku.
Ya, mari kita memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan, karena banyak orang Kristen hanya beragama Kristen tapi tidak mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan mau kita mengenal Dia secara pribadi supaya Dia juga bisa membentengi, Dia bisa meluputkan kita. Ayat yang ke-15 lebih lagi ini luar biasa. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Wow, bila kita berseru, firman Tuhan bilang, maka Tuhan akan menjawab. Dengar saudara, firman Tuhan sekali lagi berkata di sini, bukan pendeta yang berseru untuk saudara. Ketika engkau melekat dengan Tuhan, ini loh yang saya maksud. Kenapa saudara jangan titip-titip doa sama pendeta? Tuhan itu lebih suka dengan pribadimu. Dia lebih tertarik menjamah hatimu ketimbang hanya menjawab doamu. Karena ini hubungan sebab akibat. Kalau engkau melekat dengan Tuhan, engkau mengenal nama Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Berhentilah menaruh imanmu pada pendeta. Berhentilah menaruh imanmu pada hamba Tuhan. Taruh imanmu pada Tuhan. Bahwa yakin ketika engkau berdoa, maka Tuhan menjawab doamu. Kenapa? Karena aku mengenal nama Tuhan. Karena aku itu hatiku melekat pada Tuhan. Jadi saudara, bukan soal engkau titip doa ke pendeta hebat manapun. Tapi ketika engkau mau sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, engkau mau sungguh-sungguh percaya dan melekat hatimu mengenal Tuhan secara pribadi, maka Tuhan mendengar doa-doamu. Bukan doa pendetamu, tapi doamu secara pribadi. Saya itu menghimbau kepada semua saudara, mari milikilah pengertian akan pengenalan Tuhan yang benar, ya. Ayat yang berikutnya, bila ia berseru padaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Bukankah ini wow dan luar biasa? Waktu dalam kesesakan Tuhan menyertai. Ketika kita berseru, dia menjawab. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita semua harus mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Kenapa engkau menghadapi persoalan hari-hari ini? Supaya engkau melihat keluputan. Kenapa engkau diizinkan masuk dalam tekanan? Supaya engkau bisa mengalami kelepasan. Harapkan Tuhan dalam setiap pergumulanmu. Datang duduk di kaki Tuhan. Orang-orang datang kepada saya, ibu, suami saya belum bertobat, masih minum, masih mabuk, masih judi, masih selingkuh. Saya bilang berlutut di kaki Tuhan. Hanya itu, iya, berlutut di kaki Tuhan. Jadikan aku Tuhan orang yang berkenan. Minta dulu kita dipulihkan secara pribadi, supaya ketika engkau berdoa, Alkitab berkata doa orang benar itu besar kuasanya. Kita dulu yang harus dibenarkan. Kenapa Tuhan izinkan persoalan datang menimpa hidup kita? Supaya kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Ayat yang terakhir, ayat yang ke-16 berkata, iya, ayat yang ke-16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ya, Tuhan akan memanjangkan umur orang-orang yang setia kepada Dia. Untuk apa? Supaya kita ini berguna bagi pekerjaan Tuhan. Supaya kita ini berfungsi bagi kepentingan kerajaan Allah. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh terus percaya bahwa kita punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Dia Allah yang sanggup. Asal kita mau sungguh-sungguh melekat kepada Dia, mencari wajah, mengenal namanya, maka kita juga akan melihat pembelaan, penyertaan Tuhan. Jangan pernah ragukan Tuhan. Biar kita mau berkata malam ini, kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup menjawab setiap persoalan dan persoalan kami, pergumulan kami. Kami mau sepakat, saudara, pujian ini berkata, ya, kami bersepakat dengan iman kami dengan Tuhan. Ya, mari kita mau bersepakat dengan Tuhan. Imanku bersepakat percaya kepada Tuhan, dan kita akan mengalami kemenangan yang dijanjikan, perlindungan yang dijanjikan. Mari sama-sama angkat hatimu, katakan kepada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima
terima sekarang kemenangan dari aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Lebih lagi mari angkat hatimu dan imanmu, kita mau katakan pada Tuhan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami mau bersepakat dengan Engkau Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup meluputkan, membentengi, menjawab setiap doa-doa kami, bahkan melepaskan kami ketika kami ada dalam kesesakan. Kami mau bersepakat dengan Tuhan. Ajar kami bersepakat dengan Tuhan. Itu yang sulit bagi Tuhan untuk menjawab persoalan kami. Terlalu mudah, hanya semudah Dia berfirman. Tapi yang menjadi sulit bagi Tuhan adalah mengubah sikap hati kami untuk bersepakat dengan Tuhan, karena kami punya kehendak bebas. Ajar pada kami Tuhan untuk selalu hidup dalam takut akan Tuhan, untuk selalu mengikuti janji-janji, mengikuti jalan-jalan-Mu dalam hidup kami Bapa. Tuhan, teguhkan setiap kami, mampukan setiap kami hari-hari ini Tuhan untuk hidup dalam perkenanan Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini terus ada dalam pergumulan. Tuhan, memberikan kekuatan kepada mereka, apapun pergumulan mereka Tuhan sanggup menjadi jawaban. Kami terus berdoa Bapa, berikan kami kekuatan-Mu Tuhan untuk hidup sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, untuk sungguh-sungguh mengejar perkenanan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bapa, hamba berdoa menyerahkan semua keluarga-keluarga malam hari ini yang ada di dalam kesehatian, terus berdoa bersama, bergandengan tangan dengan anak istri, dengan suami Tuhan. Mereka bersehati untuk memohon Tuhan campur tangan di dalam kehidupan rumah tangga. Tolong Bapa, Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan, bahkan jika ada suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, anak-anak yang belum bertobat, kami percaya satu saat kami akan melihat Tuhan menjawab seruan doa kami, karena kami meminta dalam nama Yesus. Jamah anak-anak kami yang belum bertobat, jamah suami yang belum bertobat, istri yang belum bertobat, dalam nama Yesus terjadi Tuhan pertobatan. Kami rindu kami dan seisi rumah kami menyembah dan memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan berkati Bapa, dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami tak berdoa anak-anak kami yang merindukan Tuhan pekerjaan, yang merindukan jodoh, yang merindukan untuk memilih jurusan perkuliahan, Tuhan yang buka jalan. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terlalu percaya. Bahkan buat anak-anak kami atau setiap kami yang bergumul untuk memiliki keturunan Bapa, kami yang merindukan Tuhan memiliki anak, berkati setiap kandungan Tuhan yang tertutup dibukakan hari ini. Ada keturunan ilahi yang dilahirkan sehingga anak-anak ini boleh berguna bagi kepentingan kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjadi jawaban bagi setiap suami istri yang bergumul. Kami percaya dalam nama Yesus tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami terus menyerahkan orang tua kami, mama papa kami Tuhan, opa oma kami di dalam Engkau. Kakek nenek kami Tuhan, tolong di masa tua mereka terus ada damai sejahtera, sukacita, segala sakit penyakit Tuhan Engkau jamah Tuhan, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Mungkin juga ada para single parents yang membesarkan anak sendiri yang ditinggal oleh suami atau istri. Bapa, berikan kekuatan dan juga lawatan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang terbaring sakit Tuhan, yang ada di tempat tidur di atas ranjang mereka Tuhan, jamah, berikan
berikan kesembuhan. Sakit apapun Tuhan, kanker, tumor, bahkan virus, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara. Berdoa bagi setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, yang tertekan dengan tekanan hidup Tuhan, depresi, stres Bapa. Tuhan, Engkau menjadi jawaban bagi setiap mereka. Tuhan, lawat, berikan kekuatan untuk bangkit kembali dan berharap pada Tuhan. Mereka yang bergumul untuk keluar dari ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, yang ingin keluar dari kepahitan, amarah, merokok, minuman keras, judi, Tuhan tolong dalam nama Yesus. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Roh Kudus. Engkau sanggup mengeluarkan kami dari setiap tekanan hidup kami Bapa. Kami berdoa Tuhan, menyerahkan untuk setiap anak-anak jalanan, fakir, miskin, mereka yang berkekurangan. Tuhan tolong Bapa, untuk mereka boleh senantiasa Tuhan Engkau cukupi, bahkan pertemukan dengan setiap kami Bapa, untuk melayani, bahkan membantu dan memberkati mereka. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Shalom bagi Indonesia. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi dari Sabang sampai Merauke. Tuhan mengasihi bangsa ini, terjadi hujan pertobatan, bukan kematian massal tetapi kesembuhan massal, pertobatan massal terjadi bagi bangsa dan negara kami Bapa. Kami percaya Engkau memberkati Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Hikmat, marifat, takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka untuk memimpin bangsa ini keluar sebagai pemenang di dalam segala perkara. Tuhan mengurapi, berkati juga Tuhan TNI Polri yang terus bekerja bagi kepentingan bangsa ini tetap ada dalam satu kesatuan. Tuhan melawat, Tuhan menjaga, berkati anak istri mereka Tuhan, dimanapun berada, mungkin ditinggal bertugas, Tuhan menjagai dan melindungi dan memberkati. Kami percaya Tuhan Engkau terus memberkati juga para tenaga medis, dokter, mereka yang ada di garis depan menghadapi COVID-19 ini. Kami tahu perlindungan Tuhan sempurna. Kami memohon Bapa, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Indonesia disembuhkan oleh Tuhan, bahkan semua benua-benua, negara-negara yang ada di dunia, 5 benua besar dan semua negara bagian di dalamnya, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan lindungi dalam nama Yesus. Hujan pertobatan terjadi, tidak ada kematian massal tapi yang ada pertobatan massal. Terima kasih Bapa, bahkan siap mereka yang ada di dalam ketakutan, kecemasan, hari ini Tuhan lawat, berikan roh keberanian bagi setiap kami. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara atas hidup kami Tuhan. Kami terlalu percaya Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mengangkat tangan kami hari ini untuk menerima berkat-Mu. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati semua yang Kau lakukan dengan tangan-Mu Tuhan, membuatnya berhasil, bahkan hidup-Mu menjadi tanda bagi kemuliaan-Nya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan manis Allah Roh Kudus menyertai hidup-Mu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus
Yesus datang menjemput kita semua, namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Amin. Tuhan memberkati saudara. Tetaplah bersuka cita, tetaplah percaya kepada Tuhan apapun keadaan kita. Dan jangan lupa saudara, kalau saudara diberkati dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Bagikan kepada orang lain supaya mereka juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih buat siap dukungan saudara bagi kami semua. Tuhan Yesus memberkati.